Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Nama Putra. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Lah pada konten kali ini teman-teman saya mengupdate teman-temannya gading kuning dan gading oranye, dua bahan saya upload 3 bulan kurang lebih yang lalu tentang cara pengecilan daun tanpa harus kita menggunduli teman-temannya, tanpa harus membotai bahan bonsai kelapa ini. Dan kita kembali ke 3 bulan lalu teman-teman, saat itu ini daun yang baru berpelepah sedikit lebih pendek teman-temannya, dan ini daun sudah menguning teman-teman, karena ini saya berikan full sinar matahari, dan ini pelepah pendek pertama saat 3 bulan lalu ini sudah mekar teman-teman ya. Dan ini daun 3 bulan lalu yang masih kuncup, yang baru akan nongol teman-teman, dan ini sudah kita membuatnya berpelepah pendek teman-teman ya. Ini sudah 3 kali lipat ukurannya, 2 kali lipat lebih ukurannya dari pelepah yang masih kita program saat dari tunas teman-teman ya. Dan ini 3 bulan lalu kita mempruning beberapa daun yang sudah rusak, itu pun daun yang masih berdaun full pemula teman-teman ya. Dan ini masih ada daun full pemulanya teman-teman ya. Ini sepertinya daun ke-7 saat itu teman-teman. Dan ini kita lihat kita bicara soal usia teman-teman, ini sabut masih segar teman-teman ya. Ini sabut belum lapuk. Ini teman-teman bisa memprediksi berapa usianya teman-teman ya. Kita pernah melihat sabut bonsai kelapa yang sudah sangat lapuk itu bisa dikatakan 1 tahun teman-teman ya. Ini sabut ini belum lapuk sama sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa mendengar bunyinya teman-teman ya, masih padat teman-teman. Dan batok, nah ini batok sedikit masih padat teman-teman ya. Ini masihlah sangat muda teman-teman ya. Ini gading kuning masih sangat muda. Dan kita lihat teman-teman, ini pasca penyayatan teman-teman ya, sayat ekstrim, kita melakukan pengkecilan daun dengan hanya cara menyayat dengan rutin dan sabar teman-teman. Ini kurang lebih 1 minggu yang lalu saya sayat teman-teman ya. Kita buka terlebih dahulu ikatannya teman-teman. Ini ikatan ini berfungsi agar pelepah yang baru itu tidak bengkok teman-teman ya, dan mengurangi resiko patah. Ini terlihat teman-teman, ini belum tuntas saya sayat ekstrim teman-teman. Ini masih saya tinggalkan sedikit untuk memperkecil risiko termakan hama pangkal pelepah ini teman-teman. Dan kita lihat ini apakah sudah bisa kita habiskan. Sebenarnya ini sudah bisa kita habiskan teman-teman, namun berhubung pekan baru hari ini hujan-hujan ringan teman-teman, ini masih basah teman-teman, daunnya masih basah. Ini kita bisa tunda teman-teman ya. Besok insya Allah jika cuaca panas, ini kembali akan saya cabut dengan menggunakan tang teman-teman ya. Kita cabut. Dan ini sepertinya teman-teman, tepian pelepah ini bisa sedikit kita sayat teman-teman ya. Kita rapikan saja tepian pelepah ini teman-teman, tak mengapa. Dan kita lihat teman-teman, ini masih sepertinya masih sangat goyang teman-teman. Ini sepertinya masih belum aman untuk dilepas. Ini teman-teman terlihat masih belum aman dilepas ikatannya teman-teman. Dan kita lihat daun pucuk terbarunya teman-teman. Ini daun pucuk terbarunya ini teman-teman sudah saya sayat teman-teman ya. Ini 2 hari yang lalu saya tarik saja teman-teman, saya urut lalu saya tarik sedikit untuk mencegah pucuk yang terbaru ini teman-teman meninggi teman-teman ya. Ini sudah pasti pelepah sudah akan pasti pendek. Namun jika kita tidak sayat ini teman-teman, tidak kita kopek sedikit bagian atas pelapis ini, maka daun ini akan segera meninggi teman-teman ya, karena dia pertumbuhannya masih subur teman-teman ya. Ini masih sangat subur. Meskipun kita mengkerdilkannya, namun kita tetap menjaga kesuburannya dengan tidak membotai daun-daun bonsai kelapa ini teman-teman ya. Inilah buktinya teman-teman, ini masih sangat bertumbuh teman-teman. Pasca 3 bulan saya tidak hanya membuatkan saat cara pengecilan dari pertama teman-teman, dan alhamdulillah ini masih mampu saya update pasca 3 bulan teman-teman. Dan ini masih daun full pemula juga teman-teman. Ini masih daun full pemulanya, belum belajar pecah daun. Kita bisa pruning teman-teman ya. Ini sudah bisa kita pruning teman-teman. Oke teman-teman, ini kita mempruning teman-teman ya, karena dia sudah mengering teman-teman ya. Namun ini saya kira bukan
karena tua normal teman-teman ya. Ini sepertinya dimakan hama. Terlihat teman-teman ya, ini daun ini 3 bulan lalu masih sangat hijau dan sekarang sudah menguning. Bercak-bercak ini sisa dari hinggapnya kutu putih teman-teman ya. Ini gading kuning ini salah satu favorit oleh si kutu putih teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat kita masuk ke akar teman-teman ya. Kita bisa lihat perakarannya teman-teman. Meskipun kita mengecilkannya secara dengan sayap ekstrim, namun akar tetap dalam kondisi yang subur teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, ini akar. Ini terlihat jelas teman-teman ya, akar-akar serabut saya basmi teman-teman ya. Dan ini masih alhamdulillah masih menumbuhkan beberapa akar serabut yang baru. Ini artinya bahan ini dalam kondisi sangat subur dan prima teman-teman ya. Dia mampu menumbuhkan kembali akar serabut pada akar-akar yang sudah kita belajar ekspos ini teman-teman ya. Dan ini sudah ada beberapa akar dan di sini ada akar cabang teman-teman ya. Ini bahan saya dapatkan sekitar dia berusia 2 atau kurang lebih 3 bulan teman-teman, saat dia sudah menetas di alam. Oke teman-teman, ini bisa sedikit kita rapikan teman-teman. Nah, sepertinya kita sayat saja pelapis yang kita tarik beberapa hari yang lalu teman-teman. Nah, ini sedikit kita rapikan teman-teman ya. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya. Kita bukan sayat yang brutal, namun sayat penuh perhitungan teman-teman ya. Ini saya tidak langsung mencabutnya karena menjaga agar mengurangi risiko dimakan hama teman-teman. Dan berhubung ini hari pasca hujan-hujan teman-teman, hari ini hujan. Ini belum akan saya ekstrim. Baik teman-teman, dan ini daun-daun yang panjang-panjang ini belum akan saya pruning teman-teman ya, hingga dia mengering total teman-teman ya, untuk masih menjaga agar fotosintesis pengolahan makanan, dapur pengolahan makanan serta penyimpanan cadangan makanan pada pohon ini tetap berjalan sebagaimana mestinya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan pada bahan yang satunya teman-teman. Oke teman, ini saya juga mengupload 3 bulan lalu gading oren ini teman-teman ya. Dan ini pasca 3 bulan kita lihat akarnya teman-teman ya. 3 bulan lalu masih saya ground pakai menggunakan handuk basah ini teman-teman ya. Dan sekarang pun masih saya tetap lindungi akar ini teman-teman ya, karena saya fokus membuat bonsai kelapa ini minimal umurnya sedikit panjang teman-teman ya, agar kita tak selalu membuat bonsai kelapa dari bahan yang baru teman-teman ya. Ini juga pernah saya buatkan konten tentang tips agar tak selalu membuat bahan bonsai kelapa dari baru teman-teman. Ini kita lihat akarnya teman-teman, ini masih saya ground dengan akar kedaka dan sedikit akar sabut kelapa teman-teman. Kita lihat teman-teman kondisi akarnya, apakah ada akar yang membusuk. Alhamdulillah pasca 3 bulan lalu tak ada akar yang membusuk teman-teman ya, namun juga belum ada akar yang baru. Baiklah teman-teman, kita rawat sedikit daunnya teman-teman. Ini ada daun 2 yang sudah terlalu mengering teman-teman ya. Ini bisa kita pruning teman-teman. Lagi-lagi ini bukan karena tua teman-teman ya, lagi-lagi ini karena faktor hama teman-teman ya. Karena di daun ini menyimpan cadangan makanan teman-teman. Itulah makanya penyebab hama-hama seperti kutu putih dan lain-lain itu menyerang daun-daun pohon kelapa ini teman-teman ya, karena pada daun tersimpan cadangan makanan teman-teman. Ini daun yang sudah mengering total, kita pruning teman-teman ya, kita pruning kandas. Ini tak akan lama akan menambah panjangnya bonggol bahan bonsai kelapa kita teman-teman. Dan ini juga 6 bulan beberapa bulan lalu juga saya curigai layu teman-teman ya. Juga saya buatkan konten pada daun yang ini teman-teman, masih ada daun layunya teman-teman, dan dia alhamdulillah sudah mengeluarkan 1 2 3 4 5 dan 6 daun teman-teman ya, pasca kita curigai layu teman-teman. Dan ini teman-teman meskipun sabut belum lapuk ini teman, ini sudah hampir berusia 2 tahun teman-teman ya. Terlihat sabutnya masih segar teman-teman ya. Dan ini juga pasca saya sayat teman-teman ya, beberapa sekitar 10 hari kurang lebih yang lalu. Dan ini
lah efek dari kutu hitam teman-teman ya. Saya lengah setelah menyayat ini, ternyata masih ada hama yang hinggap di pangkal pelepah ini teman-teman ya, hingga mengakibatkan cacat sedikit teman-teman. Namun kita lihat teman-teman, berhubung durasi teman-teman, langsung saja teman-teman kita kontrol daun yang termuda ini teman-teman ya. Terlihat ini sudah meninggi dan pucuk daun ini terlihat sudah sangat tinggi teman-teman. Jika ini tak kita sayat, ini akan segera meninggi dari daun yang sudah ada teman-teman. Ini pun sebenarnya sudah saya kopek sekitar 3 hari yang lalu. Ini bisa kita tambah sedikit lagi teman-teman ya. Tak perlu disayat teman-teman, kita cukup mengurut seperti ini lalu kita robek teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.